Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi. Nah, sebelum kita mulai materinya, di sini di-like dulu ya, di-like dan di-subscribe dulu. Mudah-mudahan kalian dapat bermanfaat video ini. Oke? Nah, di sini kita lanjut materi, yaitu namanya jarak pada bangun ruang. Jarak pada bangun ruang. Sebelumnya kalian udah lihat videonya kan? Video. Nah, sekarang di sini lanjutannya jarak pada bangun ruang. Nah, di sini, nah lihat tiang bendera yang digunakan pada saat Anda mengikuti upacara bendera adalah sebuah model suatu garis tegak lurus terhadap suatu bidang. Nah, kalian udah, kalau setiap ini kan setiap minggu kalian kan upacara, ya kan? Nah, di sini ada nih kita menghitung namanya di sini tiang bendera. Tiang bendera yang digunakan dia tegak lurus sama bidangnya di bawah, ya kan? Bidangnya itu apa namanya? Lapangan, tanah lapang itu sebagai bidangnya. Nah, seperti itu kalau dalam kehidupan sehari-hari tanpa sadar, kalau misalnya kita dihubungkan dengan sebuah matematika, sebenarnya ada, nggak mesti dengan cara yang rumit, kehidupan sehari-hari pun ada tanpa kalian sadari. Oh, ini bangun apa? Itu sebuah matematika gitu ya. Nah, selanjutnya di sini apa sih namanya? Ini bangun apa namanya? Bangun apa namanya ini? Bangun kubus. Nah, bangun kubus selalu ya A di sini. A, B, C, D. Mulai lagi. E, F, G, H. Dia selalu tegak lurus. E, A, B. Dia tegak lurus nih. Namanya sudut siku-siku di sini. Ini juga tegak lurus sebenarnya. Cuma karena gambarnya kita seperti ini, jadi kelihatannya enggak. Tapi padahal dia di sini juga siku-siku tegak lurus. Di sini tegak lurus juga. Ini juga tegak lurus nih. Nih, ini juga tegak lurus, ini tegak lurus gitu ya. Ini juga tegak lurus, ini juga tegak lurus. Nah, sekarang ada sebuah soal ya, langsung aja. Maka panjang HP adalah HP yang mana sih? Titik H dan titik P. P itu apa sih? Dia titik potong antara diagonal AC atau diagonal DB. Itu titik potongnya di tengah-tengah di sini. Ya. Nah, ini apa? Ini sudut siku-siku. Ternyata HPC dia siku-siku di sini. HPC dia siku-siku di sini. Nah, seperti itu. Maka panjang HP. Nah, panjang HP gimana caranya? Kita pakai cara apa sih supaya menghitung panjang HP? Kalau kayak begini, ini namanya apa? Segitiga. Biasa kita pakai namanya segitiga Pitagoras. Nah, di sini ada rumusnya HP. Ini namanya rumus apa sih? Rumus Pitagoras. HP. Berarti pakai yang mana? HD. Terus DP kuadrat. HD sama DP. Nah, karena di sini tidak ada angkanya, anggap aja HD itu A. Ya, HD itu A. Nah, berarti A kuadrat DP. DP itu apa? Setengah dari diagonal, panjang diagonal. Sebelum kita, kan di sini kan DP kan nggak tahu ya, kan kalau DB itu kan belum tahu kan, yang tahu kan ada AD, ada AB. Kalau misalnya A semuanya berarti di sini A, A, ya kan? Panjangnya AB itu A. Nah, kalau panjang diagonal bidang, apa sih diagonal bidang rumusnya? Kalau bidang itu rumusnya selalu A akar 2. A akar 2. Nah, berarti kalau di sini cuma sampai tengah-tengah, berarti dia setengahnya. Ya, setengahnya dari diagonal yang tadi. A akar 2. Jadi berapa sih? Nah, kalau setengahnya berarti setengah A akar 2. Nah,
Kalau udah, semuanya dikuadratin. Tuh, semuanya dikuadratin. Maka A kuadrat tetap ya, karena dia tidak bisa diapa-apain. Kalau di sini setengah kuadrat. Jadi, setengah kuadrat jadi 2/4, ya kan? Terus 2/4 dari mana? A. A kuadrat tetap A kuadrat. Akar 2 dikuadratin dia berapa sih? Akar 2 kuadrat berarti akar 2 kali akar 2 jadi akar 4. Akar 4 itu berapa? 2. Di sini kan 1 kuadrat 1. Berarti 1 kali 2, 2. Bawahnya 2 kuadrat 4. Gitu ya. Kalau udah bisa dijumlahin nih. Karena dia di kuadrat, di sini kuadrat. Berarti dia depannya di sini sebenarnya berapa sih angkanya? 1. 1 ditambah 2/4. Berapa? Samain dulu penyebutnya. Samain. 1 tambah 2/4. Ya, kalau samain berarti 4/4 ya. Berarti 4 tambah 2, 6/4 A kuadrat. Seperti itu ya. Dah, ini panjang HP-nya. Seperti itu ya. Nah, sekarang di sini ternyata HP-nya masih kuadrat. Kalau hanya HP aja gimana caranya? Yaitu tinggal dikasih akar. Kalau dikasih akar menghasilkan apa? Akar 6 bisa nggak? Nggak bisa kan? Berarti tetap akar 6. Akar 4 bisa nggak? Akar 4 berapa? 2. Berarti keluar. 2-nya di bawah ya, 2-nya. 2-nya di bawah. A kuadrat diakarin bisa keluar? Bisa, menghasilkan A. Berarti hanya 6 yang nggak bisa dikuadratin. A kuadrat diakarin menjadi A-nya hilang di sini. Kuadratnya hilang. Berarti seperti ini. 2-nya tetap di sini. Karena 2-nya di bawah di sini tidak ada angkanya, maka dia harusnya 1 ditulis seperti itu ya. Oke, di sini ada soal lagi. Panjang rusuk kubus ABCD EFGH berikut ini adalah 6 cm. Berarti semuanya 6 ya. Rusuk kubus 6. Nah, seperti ini. Misalkan yang ditanya di sini titik P dan titik Q. Misalkan ada soal rusuknya ada 6. 6, 6, 6. Yang titik P dan titik Q terletak masing-masing pada rusuk HG dan BC. HG sama BC. HG, BC. Panjang HP. Berarti dia tengah-tengah HP. HP-nya 2. Sedangkan di sini H ke G berapa? 6. Berarti dia lebih pendek ya, bukan di tengah-tengah. Kalau di tengah-tengah kan kalau di sini H ke G 6, berarti kalau di tengah-tengah 3. Ternyata dia 2, berarti dia lebih pendek. Ya. Terus lagi, dan panjang BQ 3. Berarti kalau rusuknya di sini 6, kalau B ke Q 3 berarti dia tengah-tengah. Ya, di tengah-tengah. Kalau di tengah-tengah berarti BQ 3, QC juga 3. Kalau di sini 2, PG berapa? 4. Di sini 4 gitu ya. Terus pertanyaan A, titik P dan titik Q. P dan Q. Jarak antara titik P dan titik Q adalah panjang ruas garis PQ. Gimana caranya nih panjang? Kita pakai Pitagoras. PG kan udah ada ketahuan 4. Ya kan? Nah, ini diagonalnya berapa? Kita cari dulu coba. Kita cari QG. QG pakai Pitagoras ya, Pitagoras. Ini GC sama CG kuadrat. CG 6. Tadi GC berapa? 3. Berarti 3 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 3 kuadrat berapa? 9. 6 kuadrat 36. Dijumlahin jadi 45. QG kuadrat hasilnya 45. Ini nggak usah diakarin dulu. Ya, karena nanti kita pakai yang ini. Kalau udah, baru PQ-nya. Nah, PQ pakai rumus juga Pitagoras. Rumusnya apa di sini? QG kuadrat ditambah GP kuadrat. QG kuadrat udah ada di sini.
45. GP berapa tadi? Yang tadi udah disebutin berapa sisanya dari di sini 2, berarti di sini 4 gitu ya. 45 nggak usah pakai kuadrat lagi karena dia di sini udah ada kuadratnya. Q G kuadrat itu hasilnya 45, jadi nggak usah dikuadratin lagi. Jadi 45 ditambah 4 kuadrat berapa? 16. Jadi berapa di sini? 61. Karena yang diminta ruas garis PQ udah selesai, berarti PQ-nya di sini masih kuadrat. Kalau PQ aja jadi gimana? Akar 61, dipakai akar 61 gitu ya. Berarti di sini menghasilkan akar 61 panjangnya gitu ya. Sekarang pertanyaan kedua, B. Titik H ke garis AC. H ke garis AC, nih diagonal. Nah, caranya gimana? Coba kita lihat. Jarak titik H ke garis AC adalah panjang ruas garis HO. Berarti dia harus tengah-tengah ya. Kalau misalnya yang diminta jarak titik H ke garis AC, AC tengah-tengahnya ada di sini. Berarti H masukin ke sini. Kita kasih O. Biar gampang, O di sini ya. Nah, di sini kita lihat O merupakan titik pusat diagonal sisi ABCD. Berarti diagonalnya di sini tengah-tengahnya. Supaya apa? Di sini biar tegak lurus gitu. Ya. Nah, panjang di sini apa? Tadi kita udah pernah belajar, udah pernah dijelasin tadi sebelumnya soal. Nah, cari dulu Pitagoras ini sama ini, ya kan? Nah, di sini BD tadi hasilnya berapa? Kalau diagonal itu selalu belakangnya pakai akar 2, berarti A akar 2. Kalau tadi kan di sini AB panjangnya berapa? 6. Semua AB 6, BC 6, CG 6. Rusuknya ya kan? Rusuknya 6. Berarti tinggal tambahin 6. Kalau mencari diagonal sisi itu rumusnya A akar 2. Seperti itu ya, ingetin ya. Akar 2 selalu ada pakai akar 2-nya kalau namanya diagonal sisi. Nah, kalau udah DO. Berarti setengahnya dari BD. Jadi setengah dikali 6 akar 2. Setengah kali 6, 3. Di sini akar 2 tetap ya. Nah, kalau udah sekarang kita cari HO, berarti pakai Pitagoras nih. HD sama DO. HD-nya berapa tadi? 6. DO-nya 3 akar 2. Di sini pakai kuadrat. 6 kuadrat berapa? 36. Sekarang 3 kuadrat berapa? 9. Akar 2 kuadrat. Kalau akar 2 kuadrat berapa tadi? Kalau ada kuadrat diakarin dia hilang. Ya. Atau pakai cara lain, akar 2 dikuadratin, akar 2 kali akar 2 jadi akar 4. Akar 4 berapa? 2. Jadi sama aja. Akar 2 kalau dikuadratin dia selalu akarnya hilang. Berarti 9 kali 2 berapa? 18. Kalau udah ditambahin, jadi hasilnya 54. Karena masih kuadrat, kalau mau menjadi HO, dia pakai akar gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini kok ada 3 akar 6. Ini namanya rumusnya dikecilin. Nah, belajar sebelumnya kan udah pernah diajarin kalau cara menyederhanakan bentuk akar, ya kan? 54. Perkalian 54 itu apa aja sih? Berapa? 9 kali 6. Akar 9 bisa dikeluarin, akar 9 3. Akar 6 dia tidak bisa dikeluarin, jadi tetap akar 6. Berarti 3 akar 6. Seperti itu. Ya, sekarang ini masih sama karena kita tadi soalnya ada C ya. Titik F ke bidang ABCD. Nah, ke bidang ABCD berarti jaraknya gimana?
Ya, coba lihat. Ruas garing BF, ruas garis BF merupakan ruas garis yang menunjukkan jarak antara titik F dengan bidang ABCD. Sehingga jarak yang dimaksud adalah 6 cm. Jadi nggak perlu tarik ke sini, karena di sini udah ada tengah-tengahnya. Ya, berarti bisa tarik F ke B di sini. F ke B. Nah, F ke B itu berapa tadi rusuknya? Kita nggak usah hitung lagi. Kan udah ada rusuknya, yaitu 6. Seperti itu. Ya. Nah, sekarang jarak bidang ke bidang. Di sini ada sebuah gambar. Ya, ada sebuah gambar yaitu tiang penyangga pada ruangan yang ditujukan pada gambar 1.27 di samping merupakan jarak yang menghubungkan atap dan lantai rumah. Ada atap, ada lantai rumah, ada tiang seperti ini. Ya, berarti dia dengan memperhatikan model di samping, maka kita dapat mendefinisikan jarak antara dua bidang, lantai dan atap. Ya. Jadi ini apa definisinya? Jarak antara dua bidang adalah panjang ruas garis yang tegak lurus terhadap dua bidang tersebut. Nah, di sini ada nih, ada tiangnya, ya. Nah, seperti ini berarti tengah-tengahnya ada tiangnya. Tuh, sama kayak ini tiangnya, gitu ya. Ruas garis P dan Q mewakili jarak antara bidang V dengan bidang U. Yang atap dengan yang lantai, kalau yang ini, ya. Dan sekarang misalkan ada contoh. Diketahui balok ABCD EFGH dengan panjang AB 6, BC-nya 4, dan BF-nya 8. Nah, hitunglah jarak antara garis AB dan garis HG dan seterusnya. Kita lihat dulu, kita gambar dulu balok. Gambar balok kira-kira seperti ini balok ya. AB. Kalau ini dia tingginya ke atas ya. Jadi dia nggak menyamping karena di sini AB-nya 6, BC-nya kecil, BC-nya 4. Nah, tingginya nih BF. BF-nya yang 8, yang lebih tinggi. Nah, berarti dia nggak menyamping ke sini, berarti dia ke atas. Ya. Nah, di sini 6, 4, 8. Garis AB dan HG, AB dan HG. Gimana caranya AB sama HG? Nah, kita lihat AB sama HG. Jarak antara garis AB dan HG dapat diwakili oleh ruas garis AH atau BG. Ya kan, diagonal. Diagonal apa nih? Diagonal sisi kan? Ya kan, diagonal sisi. Nah, seperti itu. Berarti BG kuadrat ditambah BC, ya kan? Di sini BG kuadrat sama dengan, kan kita yang dicari BG kan, atau HA atau AH. Berarti kalau diagonal seperti ini, pakai apa? Kalau yang ini pakai apa? Segitiga Pitagoras. Tadi BC berapa BC? BC-nya 4. Terus CG-nya berapa? CG-nya berapa? 8. Nih kan yang ini 8, 8, 8, ya kan? Nah, kalau yang ditanya, yang dicari diagonal sisi, kita nggak bisa seperti kubus. Kalau kubus tadi diagonal sisi rumusnya A akar 2. Kalau ini nggak bisa, karena di sini sisinya berbeda, rusuknya, panjangnya berbeda. Jadi kita cari dulu manual. Kita cari manual di sini. BC 4, kemudian CG 8. 4 kuadrat berapa? 16 ditambah 64. Jadi hasilnya 80. BG kuadrat 80. Kemudian kalau BG aja, pindahin akarnya di sini 80. Kok di sini 4 akar 5? Kayak tadi. Mensederhanakan bentuk akar. 80 perkalian 80 apa aja? 16 kali 5. Akar 16 4, akar 5 dia tidak bisa. Udah seperti itu, ya. Berarti di sini jarak antara garis AB dan garis HG adalah 4 akar 5 cm gitu ya.
Dah, soal yang sama kayak tadi ya. Sekarang pertanyaan yang B. Garis AC. Nah, ini sama diagonal sisi atau diagonal sisi, diagonal bidang, ya. Garis AC dan bidang EFGH. EFGH ini ke atas. Ini ke atas. Gimana caranya? Jarak antara garis AC dan bidang EFGH dapat diwakili oleh ruas garis AE. AC, AE. Ya kan? Atau CG. AE tadi apa? 8. Berarti yang dimaksud bisa 8. Langsung aja. Karena kita nggak ngitung. Karena di sini bisa mewakili AC. Nggak perlu tengah-tengah diagonal sini, nggak usah. Karena kita mewakili di sini sama sini. Karena diagonalnya ini ruasnya. Berarti ini sama A ke E bisa gitu ya. Sekarang ke C. Bidang ABFE. ABFE berarti yang depan ya. Dan DCGH. DCGH. Depan sama belakang panjangnya apa? Bisa pakai yang ini. Bisa pakai yang ini, bisa pakai yang ini, bisa pakai yang ini, ya kan? Nah, panjangnya berapa tadi? Yang kecil BC 4 cm. Berarti udah 4 cm aja seperti itu. Gitu ya. Nah, untuk contoh-contoh yang ini cukup sampai di sini dulu contoh-contohnya. Ya, kalau belum bisa diulang-ulang lagi videonya. Ya, dipahami lagi. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.